Perkenalkan, nama saya Midi Krisantimona dari tingkat 2C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru. Namun, tidak jarang pula bakteri dapat mengaruhi bagian tubuh lainnya. Bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ tubuh selain paru-paru perlu dibedakan dengan TBC biasa. Pada tuberkulosis biasa, bakteri hanya menyerang paru. Sementara itu, ketika bakteri menyerang organ tubuh lainnya seperti ginjal, tulang, sendi, kelenjar getah bening, atau selaput otak, kondisi tersebut dinamakan dengan tuberkulosis ekstra paru. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit TBC bisa berakibat fatal. Pengobatan penyakit ini biasanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk melawan infeksi dan mencegah resiko terjadinya resistensi antibiotik. Tanda dan gejala klinis. Gejala pada tuberkulosis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gejala respiratorik. Itu seperti batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu, dahak yang mukoid sampai mukopurulan, nyeri dada sampai batuk darah, sesak napas apabila ada tanda-tanda penyebaran gerongga lainnya. Yang kedua itu gejala sistemik seperti malaise, anoreksia, BB menurun, keringat malam, akut demam tinggi, menggigil, Miller, demam akut, sesak napas, sianosis. Yang berikut adalah pemeriksaan fisik. Itu seperti penyakit TBC dapat diperiksa menggunakan pemeriksaan tuberkulosis laboratorium untuk penyakit TBC pada organ dewasa hingga anak-anak. Pemeriksaan TBC yang biasa dilakukan adalah pemeriksaan BTA, pemeriksaan darah lengkap, dan pemeriksaan praktek. Selain dari pemeriksaan di atas, masih terdapat tes IGRA yang digunakan untuk memeriksa keberadaan dari TB organ lain seperti kelenjar limfa, tulang, hingga otak. Selanjutnya masih ada pemeriksaan TB MDR yang disebabkan oleh jenis TBC yang resistensi terhadap obat yang paling poten atau kuat, yaitu INH dan rifampicin sebagai obat anti tuberkulosis. Yang berikut itu diagnostik TBC. Untuk mendiagnosis TBC, dokter akan menanyakan keluhan dan penyakit yang pernah diderita. Selain itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, terutama dengan mendengarkan suara napas di paru-paru menggunakan stetoskop. Pemeriksaan TBC lainnya itu untuk mendukung diagnosis yaitu seperti tes kulit atau Montox atau tuberculin skin test. Yang kedua itu tes darah atau IGRA. Yang ketiga itu bronkoskopi. Yang keempat foto rongsen atau CT scan. Yang berikut itu pengobatan TBC pada orang dewasa. Yang pertama itu kategori pertama yaitu 2H-RZE atau 4H-3R3. Selama 2 bulan minum obat INH, rifampicin, pirasinamid, dan etambutol setiap hari. Tahap intensif, dan 4 bulan selanjutnya minum obat INH dan rifampicin 3 kali dalam seminggu atau tahap lanjutan. Diberikan kepada penderita baru TBC paru BTA positif, penderita TBC ekstra paru atau TBC di luar paru-paru berat. Kategori 2 itu HR-ZE atau 5H-3R3E3 diberikan kepada penderita kambuh, penderita gagal terapi, penderita dengan pengobatan setelah lalai minum obat. Kategori 3 itu 2HRZ atau 4H3R3 diberikan kepada penderita BTA positif dan röntgen pada rongsen paru pendukung aktif. Baik, inilah hasil penjelasan saya tentang TBC. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.